Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Fasya Effendi dari kelas Beta 2022. Di sini saya akan melakukan edukasi mengenai kesehatan jasmani dalam skala kecil. Jadi langsung saja ya kita mulai. Apakah sudah terlihat? Belum, Sebentar ya. sudah. Sudah terlihat. Oke, jadi topik pada hari ini adalah kebugaran jasmani. Topik-topik yang akan dibahas ada tiga, yaitu kebugaran tubuh, pentingnya melakukan aktivitas fisik, dan pemanfaatan aplikasi Pacer Health. Jadi sebelumnya apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kesanggupan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan semangat dan penuh kesadaran, yaitu tanpa kelelahan yang berarti, dengan energi lebih untuk dapat menikmati waktu bersenang-senang, serta masih memiliki tenaga cadangan untuk menghadapi keadaan darurat yang mungkin timbul. Ini menurut Ansel dan Lin tahun 2004 menjelaskan bentuk kebugaran, yaitu yang pertama adalah anatomical fitness, yang kedua adalah physiological fitness. Itu kalau anatomical fitness itu ukuran dan bentuk tubuh adalah hal yang sukar untuk dikembangkan karena perkembangannya seharusnya dimulai sejak masa kanak-kanak. Dan selain memerlukan banyak waktu, hasilnya minim karena sangat dipengaruhi oleh faktor tubuh, faktor genetik maksudnya. Yang kedua ada physiological fitness, yaitu kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi fisiologisnya terhadap keadaan lingkungan dan terhadap tugas fisik yang memerlukan kerja otak yang secara efisien dan tanpa kelelahan yang berlebihan. Menurut Ishan tahun 1988, kebugaran jasmani dapat dinilai dari komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah komponen kesehatan, dan kedua adalah komponen keterampilan atletik. Komponen kesehatan itu terdiri dari daya tahan kardiovaskular, daya tahan dan kekuatan otot, keseimbangan dan pertumbuhan tubuh, dan kelentukan. Sementara komponen keterampilan atletik ada dua, yaitu kecepatan untuk beraktivitas sama waktu reaksinya. Di antara unsur-unsur tersebut, unsur yang paling penting pada kebugaran jasmani adalah daya tahan kardiorespirasi. Kardiorespirasi adalah salah satu indikator objektif dalam mengukur aktivitas fisik seseorang. Jika seseorang memiliki daya tahan kardiorespirasi yang tinggi, maka kemampuan bekerjanya juga tinggi, karena berarti tubuh mereka mampu mengeluarkan energi yang cukup besar dalam periode waktu yang lama. Ini jasmani dikatakan sehat bila seluruh proses fisiologis atau seluruh fungsi organ pada jasmani dalam keadaan normal. Karena fungsi organ tubuh manusia berubah dari keadaan istirahat ke keadaan kerja, maka sehat dibagi menjadi dua, yaitu sehat secara statis sama sehat dinamis. Fungsi organ tubuh normal dalam keadaan jadi sehat statis itu adalah fungsi organ tubuh sehat dalam keadaan istirahat, sementara sehat dinamis adalah fungsi organ tubuh normal dalam keadaan bekerja atau bergerak. Seseorang yang sehat dinamis tentu saja sehat statis, akan tetapi seseorang yang sehat statis belum tentu dia sehat dinamis. Jadi semakin berat kerja atau olahraga yang dilakukan oleh orang itu dengan fungsi organ tubuh tetap dalam keadaan normal, semakin tinggi pula derajat kesehatan dinamisnya. Kebugaran fisik dipengaruhi oleh yang pertama kegiatan rutin dengan fisik kuat, yang kedua makeup generik, dan ketiga kecukupan gizi. Status kesehatan individu menunjukkan batas dari kebugaran fisik yang dapat diharapkan. Status gizi individu bisa menghambat atau meningkatkan functioning dari fisik. Struktur genetik menetapkan limit dari kebugaran yang bisa dicapai. Selanjutnya ada aktivitas fisik.
Ini aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang dihasilkan oleh kontraksi otot rangka yang menyebabkan peningkatan kebutuhan kalori atau penggunaan kalori tubuh melebihi dari kebutuhan energi dalam keadaan istirahat. Semakin tinggi intensitas aktivitas fisik, maka kebutuhan energi yang diperlukan semakin banyak. Klasifikasi aktivitas fisik menurut intensitas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah intensitas ringan, yaitu aktivitas fisik dengan kurang dari 3 max. Contohnya antara lain adalah berjalan kaki. Yang kedua adalah intensitas sedang, yaitu aktivitas fisik antara 3 sampai 5,9 max. Contohnya adalah berjalan cepat atau beberapa jenis olahraga seperti main badminton, bola basket, dan tenis meja. Yang ketiga adalah intensitas berat, yaitu aktivitas fisik di atas 6 max. Contohnya seperti berjalan cepat, di jalan menanjak, berlari, mengangkat beban, bersepeda, serta olahraga seperti bermain sepak bola, berenang, dan yang lain-lain. Sebentar ya. Manfaat aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dengan intensitas yang dianjurkan sesuai umur dan kemampuan diketahui dapat meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuh seseorang. Pasien yang memiliki faktor risiko untuk penyakit degeneratif dianjurkan untuk melakukan aktivitas secara teratur. Aktivitas fisik juga dapat memperlambat penurunan kognitif terkait usia, mengurangi perasaan cemas, meningkatkan kualitas tidur, dan meningkatkan beberapa aspek fungsi kognitif. Manfaat aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang teratur akan mengurangi beban kerja jantung. Perubahan pada otot jantung termasuk kenaikan enzim yang menggunakan oksigen dan memantapkan metabolisme lemak, memungkinkan jantung untuk memenuhi tuntutan aktivitas dengan denyut jantung yang lebih rendah. Jumlah volume darah dan hemoglobin yang mengalir dan diikat oleh darah akan meningkat. Olahraga yang teratur melatih tubuh untuk mendistribusi darah dengan baik sehingga mengurangi beban kerja jantung. Uh, Manfaat aktivitas fisik jantung tadi sudah dijelaskan, tapi untuk biar lebih detail lagi, jadi yang pertama, otot jantung tuh diperkuat, jadi jumlah darah yang dipompa lebih banyak. Yang kedua, tekanan darah tuh distabilkan. Bila tekanan darah tinggi, olahraga akan menurunkan tekanan tersebut, dan apabila tekanan darah rendah, olahraga justru akan menaikkan tekanan. Yang ketiga adalah memperbesar kapasitas darah dalam membawa oksigen sehingga lebih banyak darah yang dapat mencapai seluruh bagian tubuh. Yang keempat adalah menurunkan denyut nadi dalam keadaan istirahat. Sebab dengan sehingga dengan berkurangnya denyut nadi jantung tidak perlu sehingga dengan berkurangnya denyut nadi jantung tidak perlu berdenyut terlalu keras. Dan terakhir adalah memperlancar peredaran darah. Olahraga yang teratur melatih tubuh untuk mendistribusi darah secara lebih baik ke otot saat olahraga. Hal ini mengurangi beban kerja dari jantung. Ini manfaat pada paru-paru. Jadi peningkatan volume O2 maksimal ini terjadi karena pengiriman oksigen ke otot yang lebih aktif, jadi lebih cepat dan lebih banyak, sehingga penyerapan oksigen dalam sel juga lebih meningkat. Konsumsi oksigen menjadi lebih efisien dan terjadi peningkatan pada volume pernafasan, ventilasi per menit, efisiensi ventilatorik, dan begitu pula kapasitas difusi. Jadi ini ada tabel pedoman aktivitas fisik yang dianjurkan. Jadi sesuai usia dan jadi usianya ada tahun-tahun awal yaitu anak di bawah 5 tahun. Yang pertama adalah bayi kurang dari 1 tahun. Bayi harus aktif bayi harus aktif secara fisik berapa kali setiap hari dalam berbagai cara termasuk aktivitas berbasis lantai interaktif misalnya merangkak. Lalu ada untuk bayi yang belum bergerak ini termasuk setidaknya 30 menit waktu tengkurap sepanjang hari saat terjaga. Dan itu lebih banyak aktivitasnya lebih baik. Balita nomor 1 sampai 2 tahun. Balita harus menghabiskan setidaknya 180 menit atau 3 jam per hari dalam berbagai aktivitas fisik dengan intensitas apapun, termasuk bermain aktif dan di luar ruangannya yang tersebar sepanjang hari. Lalu ada anak prasekolah 3 sampai 4 tahun, yaitu mereka harus menghabiskan setidaknya sama 3 jam per hari dengan berbagai aktivitas fisik termasuk bermain di aktif dan luar ruangan, dan dari 180 itu setidaknya 60 menit aktivitas fisik sedang hingga kuat.
Lalu selanjutnya ada anak dan remaja berusia 5 hingga 18 tahun. Anak dan remaja harus melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga berat selama rata-rata setidaknya 60 menit per hari sepanjang minggu. Ini dapat mencakup ini dapat mencakup semua bentuk kegiatan seperti pendidikan jasmani, perjalanan aktif, kegiatan setelah sekolah, bermain, dan olahraga. Aktivitas remaja harus terlibat dalam berbagai jenis dan intensitas aktivitas fisik sepanjang minggu untuk mengembangkan keterampilan gerakan, kebugaran otot, dan kekuatan tulang. Anak dan remaja harus berusaha meminimalkan jumlah waktu yang dihabiskan untuk tidak bergerak, dan bila mungkin secara fisik harus menghentikan periode tidak bergerak yang lama, dan setidaknya diganti dengan aktivitas fisik yang ringan. Lalu ada dewasa berusia 19 hingga 64 tahun. Untuk kesehatan fisik dan mental yang baik, orang dewasa harus aktif secara fisik setiap hari. Aktivitas apapun itu lebih baik daripada yang tidak sama sekali. Dan lebih banyak aktivitas maka lebih baik lagi. Orang dewasa harus melakukan aktivitas untuk mengembangkan dan mempertahankan kekuatan pada kelompok otot utama. Ini bisa termasuk seperti teknik tahanan, berkebun berat misalnya, atau bawa belajar berat. Aktivitas penguatan otot harus dilakukan setidaknya 2 hari seminggu. Dan setiap minggu orang dewasa harus mengumpulkan setidaknya 150 menit atau 2,5 jam aktivitas intensitas sedang, seperti berjalan atau bersepeda, atau 7 menit aktivitas intensitas tinggi. Kalau misalnya durasinya lebih pendek, maka bisa aktivitas intensitas yang sangat kuat, seperti berlari cepat atau memanjat tangga. Atau bisa kombinasi di antara intensitas tersebut. Orang dewasa juga dia harus meminimalkan jumlah waktu yang dihabiskan untuk tidak bergerak dan bila memungkinkan secara fisik untuk menggantikan aktivitas yang lama dan aktivitas kayak diam secara dengan waktu yang lama dan lalu sebagian digantikan dengan aktivitas fisik. Lalu dewasa berusia 65 tahun ke atas. Orang dewasa yang lebih tua harus berpartisipasi dalam aktivitas fisik sehari-hari untuk mendapatkan manfaat kesehatan, termasuk pemeliharaan kesehatan fisik dan mental yang baik, kesejahteraan, dan fungsi sosial. Beberapa aktivitas fisik lebih baik daripada tidak sama sekali. Bahkan aktivitas ringan membawa beberapa manfaat kesehatan dibanding dengan tidak banyak bergerak. Sementara aktivitas fisik yang lebih banyak setiap hari memberikan manfaat kesehatan dan sosial yang lebih besar. Orang dewasa yang lebih tua harus mempertahankan atau meningkatkan fungsi fisik mereka dengan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan kekuatan otot, keseimbangan, dan fleksibilitas setidaknya 2 hari seminggu. Ini dapat dikombinasikan dengan sesi yang melibatkan aktivitas aerobik sedang atau bisa menjadi sesi tambahan yang ditujukan untuk khusus untuk komponen kebugaran ini. Setiap minggu, orang dewasa yang lebih tua harus berusaha untuk mengumpulkan setidaknya 150 menit atau 2,5 jam aktivitas aerobik intensitas sedang. Lalu secara bertahap membangun dari tingkat itu. Mereka yang sudah aktif secara teratur dapat mencapai manfaat ini melalui aktivitas intensitas tinggi selama 70 menit atau kombinasi dari aktivitas sedang dan berat. Aktivitas menahan beban yang berdampak pada tubuh membantu untuk menjaga kesehatan tulang mereka. Orang dewasa yang lebih tua harus menghentikan periode menetap atau duduk yang lama lalu digantikan dengan aktivitas yang ringan. Setidaknya kalau misalnya dia menetap lama sih lebih baik diganti aja dengan aktivitas fisik untuk karena ini memiliki manfaat kesehatan terutama pada yang lebih tua. Lalu selanjutnya adalah aplikasi Pacer Health. Jadi apa itu aplikasi Pacer Health? Pacer Health adalah aplikasi mobile yang dapat merekam langkah, jarak, waktu aktif, serta kalori yang dibakar pengguna sepanjang hari. Jadi aplikasi ini membantu pengguna untuk memonitor aktivitas fisiknya setiap hari, serta dapat membantu pengguna untuk mencapai target kesehatan yang mereka inginkan. Jadi sini ada uh, apa gimana kayak look of the app. Ini ada kita bisa melihat today step itu dan goalnya sudah ditulis di situ serta ini di aplikasi ini selain dia bisa mencatat langkah, misal tangga yang dinaiki, kalori, jarak, dan dia menggunakan fitur GPS untuk melacak jalan-jalan outdoor di map. Jadi pengguna dapat melihat jarak dan langkah yang telah ditempuh setiap hari, kalori yang sudah dibakar, serta goal atau target yang diinginkan. Memonitor aktivitas fisik dan melihat target pengguna di aplikasi setiap hari dapat memotivasi pengguna untuk mempertahankan rutinitas yang sehat. Maka dari itu, aplikasi Pacer Health ini sangat direkomendasikan pada teman-teman semua ya.
Baiklah, itu saja dari presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan ini ada referensinya. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada ya. Nggak ada, Bu. Nggak ada, nggak ada. Sudah jelas semua ya? Sudah jelas. Oke, baiklah. Sudah jelas semua. Penjelasannya udah jelas banget. Baiklah, karena penjelasan sudah, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka kita tutup di sini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih.